Ini kita tidak boleh dendam, tidak boleh punya dendam. Tapi ingat, itu urusan pribadi kita jika diganggu. Tapi kalau urusan Nabi Muhammad diganggu, urusan Al-Quran diganggu, babnya beda. Jangan sampai dengar ceramah kami dipotong sampai di situ, akhirnya kita maafkan. Oh enggak, kalau urusan Nabi Muhammad beda, urusan Al-Quran beda, urusan agama beda. Ini beda. Lembut kita dalam tadi hal beda. Sebab ada orang salah paham tentang ini, harus dimaafin dong. Wah, kamu tidak dengar ceramah secara sempurna, atau saya yang salah, saya potong ceramahnya. Urusan dirimu, duitmu diambil, kau dicaci, kau ditempeleng, kau oleh saudaramu, maafkan dia. Itu kemuliaan buat anda. Akan tapi jika Al-Quran diganggu, perjuangkan sampai selesai. Pilihannya satu, pilihannya adalah harus dibela Al-Quran. Nggak ada lagi. Nabi Muhammad dicaci, tapi kami juga mengingatkan, lagi-lagi masalah kecintaan kepada baginda Nabi. Kita itu sering masalah niat penting. Tadi sampaikan masalah niat. Bagaimana kita niat benar? Kadang begini loh ya, kita sering tertipu dengan hawa nafsu kita. Mohon maaf, mungkin suatu ketika kita mendengar bahwa Nabi dicaci, Nabi diolok. Ada yang bertanya, Buya, kalau ada Nabi Muhammad diolok, Quran dicaci, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ntar dulu, saya pengen tanya, pertama kali engkau mendengar Nabi Muhammad dicaci, apa yang terjadi pada dirimu? Engkau menangis? Jangan-jangan kau ngangkat tangan itu hanya ingin dipandang kau sebagai seorang pejuang, tapi kau pejuang palsu. Pernahkah kau menangis karena Nabi dicaci ini loh? Kecemburuan atau hanya sekadar action? Aku harus bela? Ini harus kita benahi. Dan insya Allah semuanya ikhlas, akan tapi setan selalu ingin menjerumuskan. Sebab semua perjuangan yang tidak ikhlas, setelah perjuangan akan bermasalah. Karena saya akan pesan khusus nanti setelah perjuangan ini. Apa itu? Orang tulus akan selalu berjuang, dan akan selalu berjuang, tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai saya mati. DKI ini baru babak pertama. Tadi saya bicara kepada Abi, barangkali bisa sampaikan kepada Bapak Gubernur. DKI babak pertama. Kemenangan gubernur ini adalah babak pertama. Setelah ini, karena apa kegagalan gubernur dalam mengurus Jakarta saat ini adalah mencoreng umat Islam seluruh dunia. Maka kami ingatkan bahwasanya kepada semuanya, bisnismennya, ulamanya perlu mendukung. Jangan aji mumpung memanfaatkan lalu mengambil. Kita perlu memberi sampai berjaya Islam di Jakarta. Setelah itu akan berkembang di Indonesia dan di dunia. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Ini kita perlu membantu. Perlu dibantu saat perjuangan beliau adalah berat. Karena tantangannya adalah tantangan yang sudah direncanakan untuk merusak agama kita ini. Sudah direncanakan dan kita sudah berhasil. Maka jangan terlena. Ini baru babak pertama. Selebihnya harus ada dukungan-dukungan. Bukan kita mengambil aji mumpung. Kalau dia jadi aku dapat begini. Ini musibah. Mungkin waktu berangkat dulu Allahu Akbarnya niatnya adalah bukan karena Allah. Hanya karena ingin gedekan pondoknya. Hanya ingin gedekan pangkatnya atau gedekan bisnisnya. Bukan. Kita ingin mengangkat. Kita ingin mengangkat kalimat Allah. Kita ingin berjuang di jalan Allah. Maka semuanya harus kompak. Seperti kemarin kompak berkumpul di 212. Kita harus kompak dalam mendukung pemimpin yang saat ini memimpin. Karena apa? Musuh-musuh Allah, mereka tidak akan merebut saat ini karena sudah tidak bisa lagi. Akan tapi mereka akan membuat bagaimana pemimpin ini gagal. Kalau sudah pemimpin ini gagal, akan jadi bahan tertawaan. Yang ditertawakan adalah umat Nabi Muhammad semuanya. Dan kita tidak rela untuk itu semuanya. Maka mari semuanya berjuang itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita berjuang yang tulus. Dan semoga yang dilakukan oleh para ulama-ulama, para habaib pada waktu yang lalu adalah diterima oleh Allah. Dan kami yakin itu. Karena dengan Allah harus yakin. Wa antum muqinuna bil ijabah. Kita harus yakin kalau Allah mengkabul doa-doa kita. Khusnudan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kami hadirkan. Jadi ingat bahwa perjuangan tidak ada hentinya. Tidak boleh yang mengatakan perjuangan berhenti agar terlena. Dan terlena setelah itu apa? Ada serangan. Serangan berikutnya kita tidak akan sadar. Banyak orang terlena. Kemerdekaan adalah untuk kita mulai babak lebih hebat lagi. Bukan kemerdekaan adalah untuk kita lupa dan lalai. Kemudian kemenangan bukan untuk kita ongkang-ongkang, tapi kemenangan adalah untuk berjuang selanjutnya. Masih banyak yang perlu kita tangani. Masih banyak gubernur-gubernur yang lainnya yang harus kita perjuangan. Di sana adalah umat Nabi Muhammad, kaum muslimin, akan tapi dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak sujud. Tapi jangan lupa juga, kita mendoakan siapapun dari mereka yang memusuhi umat Nabi Muhammad. Di saat jadi musuh, iya, kita harus tegas.
tapi jangan lupa sisipkan doa, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kita ingin datang Khalid bin Walid yang semula memerangi Islam, tiba-tiba mereka dari orang yang memusuhi Islam tiba-tiba bergabung dengan kita. Mungkin ada orang suatu ketika dia musuh Islam, masuk penjara, tobat masuk Islam, jadi pejuang Islam. Tidak mustahil ada Khalid bin Walid zaman sekarang insya Allah. Tapi ingat, selagi belum bisa menjadi Khalid bin Walid, maka kita harus tegas dan tegas ya. Kata maaf itu berlaku, ada batasan-batasannya. Urusan pribadi kita iya, tapi kalau urusan agama Nabi Muhammad jangan sampai. Semoga Allah mengampuni semuanya, semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita semuanya.